Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dalam keadaan tersiksa, terbelenggu dan keracunan masih bisa merobohkan Ki Jero. Sementara itu Raden Sakapalwaguna yang berada di tengah-tengah hutan Welingi menemui bandil yang istrinya hilang. Lalu bersama pengemis budiman Ki Ageng Pelindo mencarinya ke arah hulu sungai. Raden, kita terus saja ke hulu sungai ini. Aku yakin, pasti Lantri tersesat jalan. Mudah-mudahan ketemu, Ki. Tapi kalau ada yang menculiknya, kita akan repot dibuatnya, Ki. Kalau diculik, tidak mungkin. Tempat ini sangat rahasia sekali. Untuk jalan masuk kemari, memakai angka bintang. Oh, hebat sekali, Ki. Pantas, sewaktu aku membayang-bayangi dirimu, hampir saja kehilangan jejak. Raden Saka, musuh kalau masuk kemari, walaupun bagaimana hebatnya dan tangguhnya, tidak akan bisa meloloskan diri. Banyak jebakan-jebakan yang mematikan. Nah, yang aku khawatirkan, jebakan-jebakan ini dilalui oleh Lantri. Astaga, bagaimana, Ki? Maksudku, Lantri sampai terperangkap dengan anaknya yang masih kecil itu? Ya, berdoa saja, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Lantri terus menyusuri sungai ini. Bobo ya, jangan menangis. Sudah, cup sayang. Oh, Ki, suara harimau itu, Ki. Ayo, cepat kita ke sana. Jangan sampai harimau itu mendahului kita. Ya, ayo. Hup, ya, hup, ya. Tampak Raden Sakapalwaguna begitu cemas mendengar suara harimau di dekat suara tangis bayi itu. Lalu ia melesat dengan cepat. Sementara itu Lantri kakinya gemetar ketakutan karena di depannya telah berdiri seekor harimau. Dari mana datangnya harimau itu? Tahu-tahu sudah berada di depanku. Matanya berkilat-kilat seperti mata seekor kucing. Yang agung, kalau aku mau diterkam oleh harimau itu, terkamlah. Tapi lindungi anakku ini. Lindungi anakku ini. Pergilah kau harimau jahat. Jaga. Harimau itu pergi dengan kesakitan. Ya, pukulanmu itu membuatnya ketakutan. Ki Ageng Lindu. Terima kasih. Terima kasih aku telah diselamatkan. Kalau saja tidak datang kemari, mungkin nyawaku sudah lepas. Berterima kasihlah kepada Dewata. Aku dan Raden Saka cuma saksi perantara kejadian ini. Nah, ayo, kita pulang. Suamimu menunggu dengan cemas. Iya, baik Ki Ageng. Diam sayang, jangan menangis. Kita pulang ya sayang. Cup. Karena sekarang Melur betul-betul menginsafi dirinya yang telah berbuat salah. Dharma baktinya di sini sangat menguntungkan kaum pengemis tongkat merah. Pada dasarnya Melur itu orang baik-baik. Karena ulah Ki Jero yang menipunya jadi tersesat. Dia telah diselamatkan oleh danyang-danyang gua ular kobra. Korban kejahatan selalu terjadi di mana-mana. Semoga Dewata melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Nah, Raden, sebelum berangkat, minumlah dulu air kelapa muda ini untuk sekedar menguatkan tubuhmu, Raden. Ki Ageng selalu merepotkan saja. Tidak, Raden. Aku selalu menyediakan kelapa ini jika akan bepergian.
Raden Sakapalwaguna setelah minum air kelapa hijau pamit untuk mencari jejak Anting Wulan. Sementara itu terjadi keributan di perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Cakar Maut telah mencium jejak Anting Wulan yang telah tertawan. Cakar Maut, apakah kau lupa bahwa di antara saudara-saudaramu ada yang tewas digaluh oleh Anting Wulan? Justru itu, aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan Anting Wulan. Awas menyingkir, aku akan menemuinya. Kau tidak bisa begitu saja masuk kemari, Cakar Maut. Sayang sekali kalau kau melanggar perguruan. Bukankah antara perguruan Segoro Ireng dan dirimu telah terjalin persahabatan? Memang begitu. Tapi sekarang setelah saudara-saudaraku tewas, itu tidak berlaku lagi. Jadi kau akan membuat tali permusuhan? Terpaksa ini kulakukan. Aku menginginkan arca emas Dewa Siwa. Atau tahan ini seranganku, Yukendit. Hebat juga pukulan-pukulan yang kau lancarkan. Tapi apakah kau mampu melawan ilmuku yang ampuh ini? Pelumpuh daya, pembangkit birahi. Imbangi dengan ilmu penakut sukma. Kau goyah, Gendit. Kau tidak bisa menahan seranganku. Kau hebat, Cakar Maut. Nah, sekarang ikutilah perintahku. Harus membuka pintu kamar penyiksa itu, Yukendit. Tidak, Cakar Maut. Baiklah. Nah, ini tingkat kedua ilmu pelumpuh daya. Cakar Maut. Bagus. Sekarang kau dalam pengaruhku. Pengaruh ilmu sihir pelumpuh daya. Sebentar lagi kau akan mabuk kasmaran denganku, Gendit. Hebat sekali pemandangan di sini. Sayang sekali. Orang sakti harus terikat dengan belenggu. Cakar Maut, jangan hiraukan perempuan yang dibelenggu itu. Ayo, kita ke kamar yang lain. Ke sana itu, Cakar Maut. Untuk apa kau mengajakku ke sana? Untuk apa, Gendit? Cakar Maut, aku mencintaimu. Aku tidak bisa menahan api kasmaran di dadaku ini, Cakar Maut. Gendit. Jangan sekarang. Aku masih punya persoalan dengan Anting Wulan, Gendit. Cakar Maut, kau menyiksaku. Kau menyiksaku. Tidak. Aku tidak menyiksamu. Ya, baiklah. Akan kupenuhi permintaanmu. Ayo, kita ke sana. Tunggu. Apa yang akan kau lakukan, Yukendit? Kakang, aku akan melayani Cakar Maut ini. Dia gagah sekali. Kau mau berkhianat dan berlaku kurang ajar kepadaku, Gendit. Keluar kau dari kamar semedi ini. Kamar ini bukan untuk melakukan perbuatan terkutuk. Dan kau, Cakar Maut, apakah kau lupa dengan ikatan kita sebagai satu anak cabang perguruan Segoro Ireng? Semuanya tidak berlaku lagi.
Setelah beberapa saudara-saudaraku tewas, yang ada sekarang Cakar Maut yang lepas dari perjanjian dan ikatan perguruan. Nah, Ki Jero, kita adalah orang lain yang mempunyai tujuan sama, menguasai ilmu dari pusaka arca emas Dewa Siwa. Bicara memang mudah, Cakar Maut. Tapi aku masih hidup. Mari kita adu kekuatan di sini. Kenapa kalian harus berkelahi? Jangan, Kakang. Aku mencintai Cakar Maut. Cakar Maut, ayo kita ke sana. Aku mencintaimu. Tenang dulu. Kita tunda dulu acara kita, Kendin. Aku harus membinasakan Ki Jero ini, manusia serakah. Ayo, Ki Jero. Benar-benar kau sombong. Awas pedangku ini. Hai! Iya, berbahaya. Ambil saja tanganku. Kau babat putus. Tapi ini kulayani dengan pedangku pula. Lihat! Hebat permainanmu. Dan juga hebat pedangmu, Ki Jero. Benar-benar kuakui keunggulanmu. Tapi ini jaga olehmu seranganku yang lain. Ki Jero, untung aku masih punya hati. Ku biarkan kau lari. Istrimu akan kujadikan santapan. Ki Jero tidak unggulan melawan Cakar Maut karena sebagian ilmu tenaga dalamnya telah diserap oleh Anting Wulan. Lalu Cakar Maut menotok jalan darah Hiu Kendit hingga tidak berdaya. Kini ia mendekati tempat penyiksaan Anting Wulan. Anting Wulan. Ya, tentu kau ingin lepas dan bebas, bukan? Kasihan, kau terikat begitu. Tapi sebelum aku bebaskan, sudilah kiranya kau memberitahukan tempat penyimpanan arca emas itu. Hei, apakah kau tuli? Tidak mendengarkan kata-kataku, Anting Wulan? Atau memang kau ingin mencari mati di tempat penyiksaan ini? Ayo jawab, Anting Wulan. Jangan sampai habis kesabaran diriku ini. Ya, baiklah. Aku terpaksa melakukan kekerasan. Nah, jangan salahkan aku kalau kau tewas di kamar penyiksaan ini. Ini, kau rasakan, Anting Wulan? Ya. Pukulanku amblas seperti memukul kapuk. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku tidak mengerti. Coba sekali lagi aku gunakan tingkat-tingkat terakhir ilmu yang kumiliki. Aduh. Duduklah di situ sampai kau dapat berdiri lagi, Cakar Maut. Sebagian ilmu yang kau miliki telah aku serap. Oh, tidak apa-apa. Aduh, kenapa aku sulit untuk berdiri? Kenapa bisa begini? Nah, duduklah sambil menunggu dan menjaga diriku ini, Cakar Maut. Cakar Maut tidak berdaya menghadapi Anting Wulan. Tubuhnya terlempar. Sebagian ilmunya telah terserap. Raden Saka, tentu kau sedang mencari-cari Anting Wulan, bukan? Kau tidak usah mencari-carinya. Dia aku sembunyikan di suatu tempat, Raden Saka. Kiranya Nirambi yang di hadapanku ini. Nirambi, sudilah kau memberikan alasan kenapa Anting Wulan kau sembunyikan.
Anting Wulan adalah sebuah kunci dari pusaka arca emas. Nah, andai kata kau sebagai kekasihnya dapat memberikan keterangan tentang arca emas itu, Anting Wulan yang terluka karena keracunan itu dapat aku lepaskan. Nirambi, tidak semudah itu aku melepaskan kata-kata di mana benda itu sebenarnya disimpan. Tapi kalau kau dengan jujur, untuk apa sebenarnya pusaka arca emas itu akan kau miliki? Aku pasti akan mengatakan hal yang sebenarnya. Oh, Raden Saka, aku ini Nirambi, ingin menguasai jagat raya dan menguasai sebagian pulau-pulau yang ada di Nusantara ini. Itulah maksudku, Raden Saka. Kau harus ikut aku, atau kita adu tanding kesaktian. Maaf, kita tidak punya persoalan apa-apa. Kenapa kita harus adu tanding kesaktian? Kau berbohong, Raden. Aku tahu di balik kata-katamu, pasti kau telah menyimpan benda pusaka itu. Aku terpaksa melumpuhkanmu. Iya. Ku tahan, Nirambi. Awas tongkatku ini. Kau mau kemana? Tunggu, Raden Saka. Nirambi, aku tahu di mana sebenarnya Anting Wulan kau sembunyikan. Pasti di kaki Gunung Semeru itu. Iya. Setan. Tidak mengetahui tempatnya. Susul saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya?